Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pak Pahan. Hari ini hari Senin tanggal 13 November 2023. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema Jin Ifrit. Pada malam ini saya akan bicara dengan tema Jin Ifrit. Mari kita mulai. Dadah. Oke, kita mulai Jin Ifrit. Jin Ifrit, kita buka Al-Quran surat An-Naml ayat 39. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Kita akan lihat tafsirnya, tafsir surat An-Naml ayat 39, tafsir Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Kasikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, yakni sebelum ia berdiri dari tempat ia duduk untuk menjalankan perintah dan memberi putusan di antara manusia. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, yakni sungguh aku mampu untuk mengangkatnya, lagi dapat dipercaya terhadap singgasana itu. Kita akan lihat hadis tentang Jin Ifrit. Kita akan lihat hadis Bukhari nomor 441, Sahih Bukhari 441, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Rau dan Muhammad bin Jafar dari Syubah, dari Muhammad bin Jiyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Ifrit dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutus sholatku, tapi Allah memenangkan aku atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai waktu subuh, sehingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman alaihissalam ketika berdoa, ya Rab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Al-Quran surat Sad ayat 35. Rau berkata, kemudian beliau mengusirnya dalam keadaan hina. Kita akan lihat hadis lain tentang Jin Ifrit. Kita akan melihat hadis yang lain tentang Jin Ifrit. Hadis Muslim nomor 824, Sahih Muslim 824, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Ishaq bin Mansur, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami An-Nadar bin Sumail, telah mengabarkan kepada kami Syubah, telah mengabarkan kepada kami Muhammad, dan dia adalah Ibnu Jiyad. Dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ifrit dari kalangan jin berusaha mencopet dariku semalam untuk memutuskan sholatku, dan Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menolaknya. Lalu aku mendorongnya, sungguh aku bermaksud mengikatkan di sisi pelataran masjid hingga kalian masuk waktu subuh agar kalian dapat melihatnya semuanya atau setiap kalian. Namun aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman, Rabik firli wahab li mulkam la yan bagi li ahadin bin badi. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah kekuasaan kepadaku yang tidak layak bagi seseorang sesudahku untuk mendapatkannya. Lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan terhina. Dan Ibnu Mansur berkata, Syubah berkata dari Muhammad bin Jiyad lewat jalur periwatan lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basishar, telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah Ibnu Jafar. Dia berkata, telah lewat jalur periwatan lain dan telah menceritakannya kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syabah. Keduanya meriwayatkan dari Syubah dalam isnad ini dan tidak ada dalam hadis Ibnu Jafar perkataannya. Lalu aku mendorongnya,
Sedangkan Ibnu Abi Syaibah berkata dalam riwayatnya, lalu aku mendorongnya. Kita akan lihat hadis yang lain tentang jin ifrit. Kita akan melihat hadis yang lain tentang jin ifrit. Hadis Bukhari nomor 3170. Sahih Bukhari 3170 telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basisar, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah bercerita kepada kami Syubah dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ifrit dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutuskan sholatku, namun Allah menjadikan aku dapat menundukkannya. Lalu aku tangkap dan hendak mengikatnya pada tiang di antara tiang-tiang masjid hingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat akan doa saudaraku Nabi Sulaiman. Ya Rab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Al-Quran Surat Sad ayat 35. Maka ku lepaskan kembali setan itu dalam keadaan hina. Kata ifrit dalam surat An-Naml ayat 39 digunakan untuk setiap orang yang membangkang durhaka, baik dari kalangan manusia maupun jin. Timbangan kata ifrit seperti kata jibniyah yang jamaknya jabaniyah, sedang ifrit bentuk jamaknya afarid. Kita akan buka Al-Quran Surat Sad ayat 34. Kita akan buka Al-Quran Surat Sad ayat 34. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Kita akan lihat tafsir Al-Quran Surat Sad ayat 34. Tafsirnya, tafsir Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Kasikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, disebutkan dalam hadis sahih bahwa Sulaiman berkata, sungguh aku akan menggilir 9. Nabi Sulaiman menggilir 99 istri. Nabi Sulaiman menggilir 99 istrinya dalam satu malam. Sungguh aku akan menggilir 90 istriku pada malam ini, agar setiap istri dapat. Sungguh aku akan menggilir 90 istriku pada malam ini, agar setiap istri dapat memberiku satu keturunan yang kelak menjadi pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dia tidak mengatakan insya Allah, sehingga hanya satu istrinya saja yang melahirkan anak yang tidak sempurna. Dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya yang sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Makna yakni anak yang tidak sempurna yang dilahirkan istrinya, kemudian ia bertobat, yakni Sulaiman bertobat kepada Tuhannya dari dosanya. Kita akan lihat surat Sad ayat 35. Kita buka Al-Quran Surat Sad ayat 35. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi. Kita akan melihat tafsir Surat Sad ayat 35. Tafsir Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Kasikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku atas dosa yang aku perbuat yang Engkau uji aku dengannya, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, yakni tidak ada seorang pun setelahku yang memiliki kerajaan seperti itu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi, yakni sungguh Engkau banyak memberi pemberian yang besar. Ini penjelasan dari saya tentang jin ifrit yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis. Ini penjelasan dari saya tentang jin ifrit yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Keterangan dari John Pakpahan. Sebentar, saya akan minum dulu karena tenggorokan saya gatel.
Keterangan dari John Pakpahan, hadis-hadis tentang Muhammad SAW diganggu oleh jin ifrit dan doa Muhammad SAW dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada saya kebodohan Muhammad SAW. Saya ulangi sekali lagi. Hadis-hadis tentang Muhammad SAW diganggu oleh jin ifrit dan doa Muhammad SAW dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada saya kebodohan Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ifrit dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutuskan sholatku. Namun Allah menjadikan aku dapat menundukkannya, lalu aku tangkap dan hendak mengikatnya pada tiang di antara tiang-tiang masjid hingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat akan doaku Nabi Sulaiman, ya Rab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Al-Quran surat Sad ayat 35. Maka aku lepaskan kembali setan itu dalam keadaan hina. Ini penjelasan dari saya. Jin ifrit tidak pernah mengganggu Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Jin ifrit bekerja untuk Nabi Sulaiman. Saya ulangi. Karena Muhammad membandingkan dirinya dengan Nabi Sulaiman tentang jin ifrit. Karena Muhammad SAW membandingkan dirinya dengan Nabi Sulaiman tentang jin ifrit. Saya ulangi. Jin ifrit tidak pernah mengganggu Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Jin ifrit bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Muhammad SAW diganggu oleh jin ifrit saat sholat untuk memutuskan sholat Muhammad SAW. Disinilah letak kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW, menyamakan jin ifrit dalam kasus Nabi Sulaiman alaihissalam dengan jin ifrit yang mengganggu sholat Muhammad SAW. Inilah adalah bukti kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW yang pertama. Saya ulangi satu kali lagi. Disinilah letak kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW, menyamakan jin ifrit dalam kasus Nabi Sulaiman alaihissalam dengan jin ifrit yang mengganggu sholat Muhammad SAW. Ini adalah bukti kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW yang pertama. Doa Muhammad SAW menundukkan jin ifrit disamakan dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya ulangi. Doa Muhammad SAW menundukkan jin ifrit disamakan dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun aku teringat akan doa saudaraku Nabi Sulaiman, ya Rab, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Al-Quran surat Sad ayat 35. Maka aku lepaskan kembali setan itu dalam keadaan hina. Ini adalah doa Muhammad SAW dalam hadis tentang jin ifrit. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surat Sad ayat 35 bukan untuk menundukkan jin ifrit, tetapi masalah Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sakit kemudian bertobat karena menggilir 90 orang istrinya. Coba kalian lihat tafsir Al-Quran surat Sad ayat 34. Saya ulangi satu kali lagi karena ini sangat penting. Saya ulangi satu kali lagi. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran surat Sad ayat 35 bukan untuk menundukkan jin ifrit, tetapi masalah Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sakit kemudian bertobat karena menggilir 90 orang istrinya. Coba kalian lihat tafsir Al-Quran surat Sad ayat 34. Sedangkan Muhammad SAW menggunakan doa Nabi Sulaiman alaihissalam itu untuk menundukkan jin ifrit. Sedangkan Muhammad SAW menggunakan doa Nabi Sulaiman alaihissalam itu untuk menundukkan jin ifrit. Jadi beda kasusnya ya bos. Beda kasusnya ya bos. Doa Nabi Sulaiman itu karena tadi malam menggilir 90 istri. Sedangkan doa Nabi Sulaiman digunakan Muhammad untuk menundukkan jin ifrit. Jadi kasusnya beda bos. Kasusnya. Ini adalah bukti kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW yang kedua.
Ini adalah bukti kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW yang kedua. Salah satu syarat untuk menjadi nabi dalam Islam adalah pandai, dan sifat mustahilnya adalah bodoh atau jahlun. Muhammad SAW terbukti tidak lolos syarat ini karena terbukti dengan nyata kesalahan dan kebodohan Muhammad SAW menggunakan doa Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menundukkan jin ifrit, sedangkan doa Nabi Sulaiman itu karena Nabi Sulaiman alaihissalam sedang sakit karena menggilir 90 orang istri-istrinya semalam. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah. 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 Dadah.